Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kita akan memberikan edukasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, kemarin ada yang bertanya ke kita, Om, bagaimana cara perawatan murai batu yang posisi dorong ekor. Jadi ekornya itu baru tumbuh sekitar 30%, belum 100%, bahkan belum 50%. Artinya ekornya itu masih tumbuh sedikit Sobat Kicau Mania. Apakah bisa kita mandikan? Apakah boleh dijemur? Kemudian ekstra pudingnya boleh nggak dijor? Nah, kemudian perawatan-perawatan khusus lainnya seperti apa? Nah, di dalam video ini akan kita jawab sampai tuntas. Nah, Sobat Kicau Mania, apabila kalian melihat di belakang kita ada murai batu yang posisi kita letakkan di bawah Sobat Kicau Mania. Itu murai batu pastol, usianya sekarang ini masuk 5 bulan. Posisi dorong ekor, ekornya baru 25%, anggap saja 35%. Nah, belum 50%. Jadi perawatannya bagaimana? Nah, untuk pagi-pagi seperti ini boleh kita mandikan, tetapi tidak kita jemur Sobat Kicau Mania. Nah, jadi yang pertama itu yang sering kita lakukan ya, kalau posisi dorong ekor boleh kita mandikan, tetapi 1 minggu itu bisa 1 kali, bahkan 2 minggu sekali, lebih banyak di dalam kerodong artinya. Kemudian yang kedua di sini kita pakai ekstra pudingnya itu jangkrik dan juga kroto. Kenapa harus jangkrik? Jangkrik itu sifatnya panas Sobat Kicau Mania, bisa membantu untuk melancarkan ya proses rontok bulu sehingga memudahkan untuk dia dorong ekor. Nah, terus yang kroto fungsinya apa? Kalau yang kroto ini fungsinya tidak banyak Sobat Kicau Mania, melainkan nutrisi. Nutrisi ini dibutuhkan agar bulunya mulus, ya pakai kroto. Bisa dicampur juga dengan minyak ikan. Nah, kemudian boleh nggak Bang kalau kita pakai ulat Hongkong atau ulat kandang? Tentu saja boleh di saat cuaca sedang musim dingin. Nah, kalau cuaca musim panas tidak kita pakai Sobat Kicau Mania, karena ulat Hongkong sifatnya sudah panas. Nah, kemudian yang keempat ini Sobat Kicau Mania, ini yang paling penting, jangan sesekali kita menjemur murai batu yang posisi dorong ekor atau pastol yang posisi dorong ekor, karena itu bisa membuat bulunya menjadi keriting, bahkan bisa lepas lagi. Nah, pengecualiannya kalau dia sesudah dorong ekor, boleh kita jemur saja tipis-tipis. Nah, kemudian yang kelima, posisi dorong ekor ini tidak kita umbar Sobat Kicau Mania. Jadi kita tidak boleh mengumbar murai batu posisi dorong ekor, karena posisi dorong ekor itu butuh stamina agar pertumbuhan ekornya bagus dan lancar. Nah, apabila dia kekurangan tenaga, maka dorong ekornya posisi tidak akan lancar atau tidak akan mentok. Makanya banyak teman-teman itu mengatakan, "Oh, biasanya ini 19 PE-nya ini, sekarang menjadi sekitar 17 up." Tidak sampai 19 itu kenapa? Yang pertama kekurangan nutrisi. Ekstra pudingnya tidak begitu kita jor. Terus yang kedua kita menjemur. Nah, itu bisa membuat dia posisi ekornya menjadi terhenti. Nah, itulah yang menyebabkan staminanya menjadi kurang fit Sobat Kicau Mania, karena ekornya tidak mentok sampai 19 up. Nah, terus yang keenam ini Sobat Kicau Mania, ini juga penting, bahkan ini paling penting. Jadi untuk murai batu posisi dorong ekor itu ada namanya kerodong dan pemasteran. Kerodong itu fungsinya apa? Agar dia fokus menyerap isian. Nah, di sampingnya, di kiri kanan, depan belakang boleh kita letakkan burung-burung masteran kita atau guru vokal. Nah, ketika di malam hari tetap juga di kerodong. Jadi kalau kerodong itu bisa pagi, siang, sore, dan malam hari. Nah, untuk di malam hari kita bisa pakai MP3 atau kita bisa pakai Moncergo untuk pemasteran digital. Kemudian yang ketujuh Sobat Kicau Mania, kalau kita sibuk bekerja, burung murai batu kita ini kita biarkan di dalam rumah, tentu saja panas. Kita letakkan saja itu di tempat sejuk, di dekat air atau di dekat suara gemercik air, atau di belakang rumah yang kondisinya sejuk dan tidak banyak bunyi yang mengganggunya, seperti halnya bunyi misalnya ayam berkokok. Nah, itu juga kita larang Sobat Kicau Mania. Untuk pemasteran kita harus fokus ya, pada saat dia dorong ekor itulah kesempatan kita memberikan burung-burung masteran yang bagus dan berkualitas. Nah, letakkan di tempat sejuk agar dia mudah menyerap isian tersebut. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania perawatan murai batu pastol posisi dorong ekor. Tidak begitu sulit, tidak begitu rumit, tetapi konsisten dalam perawatan. Inilah yang membuatnya menjadi bagus. Ketika pastol dia bisa gacor, ya sesuai yang kita harapkan, bahkan bisa dipersiapkan untuk perlombaan. Nah, hal-hal yang dilarang ketika kita memandikan trotol atau pastol itu pada saat cuaca musim dingin Sobat Kicau Mania. Nah, murai batu pastol dorong ekor juga kita tidak anjurkan posisi cuaca lagi musim hujan kalian sibuk memandikan. Nah, itu salah. Lebih baik kita memandikan pada saat kita melihatnya mangap atau kepanasan. Itu sangat cocok sekali ketika kita mandikan ke dalam keramba.
Nah, ini sobat kicau mania ya, kita tampilkan di hadapan kamera, di hadapan kalian. Ini murai batu pastol ya, jantan fix 100%. Nah, ini murai batu harus kita mandikan. Kenapa? Supaya tidak kutuan. Apalagi posisi dorong ekornya baru seperti ini. Sangat cocok sekali kita mandikan. Nah, kenapa Om harus dimandikan? Karena banyak sekali pengalaman teman-teman ya, setelah pastol banyak kutu, bahkan kondisinya tidak begitu fit. Nah, jadi sobat kicau mania, murai batu pastol ini ya, kita sebut saja pastol karena memang usianya sudah masuk usia pastol. Nah, kondisinya dorong ekor sekitar 25% sampai 30%, belum 50%. Karena diprediksikan kalau dia ini nanti bakal mentok ekornya 18 atau 19. Nah, ini sobat kicau mania, kalian bisa lihat sendiri ya, nanti kita mandikan ke dalam keramba. Bagaimana cara memandikannya, itu juga ada teknik-teknik dasarnya, tidak langsung kita semprot. Nah, tidak langsung kita mandikan basah kuyup, harus ada tahap-tahap ya. Nah, posisi dorong ekor seperti ini tentu saja jawabannya sudah kalian ketahui ya. Tentu saja boleh kita mandikan, tetapi tidak kita jemur. Setelah ini bisa kita kerodong, bisa kita masterkan, atau kita letakkan di tempat sejuk, di tempat yang sunyi ya, tidak di tempat keramaian, agar dia tetap fokus mendorong ekornya. Nah, jadi sobat kicau mania, kalian bisa lihat sendiri ya, kita akan memandikan murai batu pastol posisi dorong ekor ini. Nah, ini jadi mabung pertama dari trotolan, mabung pertama ke pastol, itulah artinya lepas trotol. Nah, selanjutnya kita akan mandikan. Kita lihat ya sobat kicau mania, bagaimana cara kami memandikan murai batu yang posisi dorong ekor seperti ini. Nah, jadi ini sudah masuk sobat kicau mania ya, sudah masuk ke dalam keramba. Selanjutnya kita semprot-semprot tipis saja ya, mulai dari bagian punggung, kemudian bagian sayap sampai ke bagian ekor dan juga kakinya. Nah, bagian kaki itu juga penting kita semprot di dekat kuku sobat kicau mania, karena biasanya jamuran banyak di sana ya. Karena itu kita harus menyemprot di bagian kaki. Sobat kicau mania, kalau sudah masuk keramba seperti ini, biasanya kita semprot bagian kaki, bagian kuku, supaya tidak jamuran sobat kicau mania ya. Jangan sampai ada kotoran yang masih menempel. Nah, itu tujuannya penyemprotan ya, sambil kita mandikan seperti ini. Nah, boleh kita semprot bagian dada seperti ini, kemudian bagian leher ya, bagian kepala, bulu kapasnya dan juga ekornya. Nah, supaya dia terpancing agar cepat nyemplung, cepat mandi ya. Jadi kita berikan suasana senyaman mungkin. Nah, kalau untuk mandi keramba sobat kicau mania, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai airnya kotor. Kita berikan air bersih seperti air ledeng juga boleh, atau air galon boleh juga. Karena dia posisi sambil minum pastinya sobat kicau mania, dia akan mencicipi air itu sebelum dia mandi atau nyemplung di dalam keramba ini. Nah, posisi seperti ini harus kita bantu semprot-semprot seperti ini. Nah, sambil kita mandikan seperti ini, boleh juga didampingi dengan burung-burung masteran, atau kalian letakkan di sana MP3 atau pemasteran digital, itu juga boleh sambil mandi seperti ini. Nah, jadi kami memandikannya di tempat sejuk sobat kicau mania, karena di sana panas ya. Nah, jadi kita harus memilih tempat yang bagus untuk dia mandi. Nah, apa jadinya kalau dia bulunya terkena sinar matahari? Tentu saja bulunya cepat kering, tidak efektif ketika dia mabung. Bisa menjadi keriting, bahkan ekornya juga keriting, mentok seketika ya, tidak maksimal untuk dorong ekornya sampai full. Nah, jadi seperti itu sobat kicau mania, belum boleh kita menjemurnya kalau posisi dorong ekor seperti ini. Bahkan ketika ekornya mentok sudah full, nanti misalnya menjadi 18 PE-nya, panjang ekor menjadi 18 atau 19, itu juga tidak langsung kita jemur, melainkan kita jemur tipis-tipis saja sekitar 5 menit supaya tidak langsung keriting, karena ekornya masih basah. Nah, kalau ekor masih basah itu jangan kita paksakan sobat kicau mania, jangan kita paksakan untuk penjemuran kencang-kencang. Karena kalau kita paksakan, ekornya malah melengkung dan bisa keriting. Nah, itulah kebanyakan terjadi ya. Makanya jemurnya tipis-tipis saja. Nah, selanjutnya kita tunggu saja dia mandi di dalam keramba ini ya. Kalau bisa dia nyemplung sendiri ke sana ya. Nah, dia mandi senyaman mungkin. Kita tunggu saja.
Atau kalau dia tidak mau nyemplung ya, kita semprot-semprot saja seperti ini sudah cukup. Yang penting dia bulunya basah dan tidak kepanasan di dalam kerodong. Karena terlalu panas juga tidak bagus di dalam kerodong sobat kicau mania, harus kalian ingat itu ya. Kemudian sobat kicau mania, selain pur gold coin hijau ya, kita pakai extra puding. Ini dibantu ini sobat kicau mania. Nah, untuk kroto itu boleh 1-2 kali dalam 1 minggu kita bersihkan dulu supaya tidak ada semut yang menggigit ya. Jadi kalau ada semut kita langsung bersihkan sebelum diberikan ke murai batu. Nah, kalau untuk jangkriknya pagi-pagi kita pakai settingan seperti ini aja, extra pudingnya. Jangkriknya itu sudah kita patah-patahkan kepala dan kakinya ya. Tinggal perut jangkrik itu pemberiannya 3 di pagi hari, kemudian di sore hari nanti 3 lagi. Nah, kalau untuk kroto cukup 1-2 kali dalam 1 minggu, jadi tidak tiap hari untuk kroto. Nah, itu cara kami kalau posisi dorong ekor seperti ini. Nah, itu pola makannya cukup sederhana sobat kicau mania, tetapi kita harus konsisten di sini pemberian jangkrik. Jangan sampai pemberian jangkrik itu berlebihan atau kekurangan atau tidak sama sekali. Jadi setiap hari kita harus siapkan jangkrik seperti ini. Kalau kroto tidak wajib setiap hari. Nah, itu perlu kalian ingat. Nah, jadi itulah sobat kicau mania perawatan murai batu pastol posisi dorong ekor. Boleh kita mandikan ya, sudah kita sebutkan, sudah kita jabarkan satu persatu ya. Mudah-mudahan kalian mudah memahami secara langsung kita membuat video seperti ini. Nah, untuk pola makan tetap konsisten seperti jangkrik, kita cukup memberikannya sebanyak 3 saja sobat kicau mania, itu di pagi hari. Sore hari nanti kita berikan 3 lagi ya, jadi tidak berlebihan. Itu cara kami di peternakan ya, settingan untuk jangkriknya seperti itu. Kemudian untuk kroto cukup 1-2 kali 1 minggu, jadi tidak tiap hari untuk kroto itu. Nah, itu juga sekitar 1 sendok atau 2 sendok makan. Nah, tambahan lain sobat kicau mania, kalau kalian ingin memberikan vitamin boleh pakai ebot pit ya, 2 tetes atau 3 tetes kecepuk air minumnya. Itu pun dalam 1 minggu cukup 1-2 kali saja. Atau kalian pakai super N, kemudian ebot jos, ebot pit, itu boleh ya, 1 minggu atau 2 minggu sekali, tidak tiap hari. Nah, itu saja sobat kicau mania video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.